Banyak dari kita yang familiar dengan istilah cacingan. Tapi sebenarnya orang yang menderita cacingan itu kayak gimana sih? Di video kali ini kita akan bahas salah satu penyakit cacingan yang sering terjadi, yaitu askariasis alias cacing gelang. Askariasis sering terjadi di negara seperti negara kita tercinta Indonesia, yaitu pertama punya iklim yang panas dan yang kedua lembab. Tapi bukan cuma itu, sebetulnya askariasis lebih cenderung berada di tempat-tempat dengan sanitasi yang buruk. Sehingga penting banget untuk selalu jaga kebersihan lingkungan kita. Penyebab askariasis adalah Ascaris lumbricoides atau disebut juga dengan cacing gelang. Parasit dengan ukuran paling besar di kelasnya yaitu nematoda. Cacing ini bentuknya bulat, besar, dan kalau berhasil masuk ke dalam tubuh manusia, maka dia akan tinggal di usus. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada cacing di tubuh kita? Jangan sampai ya, makanya pencegahan itu penting banget untuk dilakukan. Cacing ini masuk ke dalam tubuh manusia bukan dalam bentuk cacing, tapi dalam bentuk telur. Biasanya telur ini ada di tanah dan jalan masuk telur ini ke tubuh manusia itu cuma satu, yaitu via mulut. Jadi ketika seseorang habis pegang tanah yang kebetulan di tanah itu ada telur Ascaris lumbricoides, terus cara nggak sadar pegang mulut, atau bahkan makan sebelum cuci tangan, atau bahkan sebenarnya udah cuci tangan, tapi cuci tangannya ternyata belum begitu bersih, maka ada kemungkinan telur yang menempel di tangan itu bisa masuk mulut dan tertelan. Maka dari itu penyakit ini lebih banyak terjadi pada anak-anak. Gejala dan tanda askariasis ini pertama adalah sindrom Loeffler yang namanya ini diambil dari nama Dr. Willem Loeffler yang pertama kali mendeskripsikan kumpulan gejala ini pada tahun 1932. Sindrom Loeffler ini merupakan kumpulan gejala yang meliputi adanya demam, batuk darah, sesak napas, mengi, adanya eosinofilia atau kadar eosinofil yang tinggi pada pemeriksaan darah, dan adanya gambaran infiltrat pada foto toraks dari pemeriksaan rongsen. Selain itu ada juga gangguan di pencernaan meliputi mual, nafsu makan yang menurun, adanya perubahan pola BAB, bisa dalam bentuk diare, bisa juga dalam bentuk konstipasi, dan bahkan bisa juga ditemukan adanya pembesaran liver atau hepatomegali. Jika terjadi pada anak, maka akan muncul adanya gejala dan tanda gangguan pertumbuhan akibat adanya gangguan nutrisi pada anak tersebut. Selain itu bisa juga timbul gejala alergi seperti urtikaria dan juga gatal-gatal. Pemeriksaan penunjangnya meliputi yang pertama adalah pemeriksaan darah perifer lengkap yang diambil dari darah vena, lalu bisa dilakukan pemeriksaan rongsen jika terjadi sindrom Loeffler, dan dilakukan pemeriksaan feses untuk melihat adanya telur cacing maupun adanya cacing dewasa pada feses. Diagnosis dapat ditegakkan jika ditemukan adanya telur cacing pada feses atau ditemukan cacing dewasa yang keluar melalui feses, muntah, maupun batuk. Jika teman-teman ada yang curiga mengalami hal ini, sebaiknya langsung datang ke dokter terdekat supaya bisa langsung diperiksa dan juga bisa langsung dapat penanganan yang tepat. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu ada 3 tips untuk mencegah terjadinya penyakit ini. Yang pertama adalah bangun kebiasaan hidup bersih dan juga sehat. Yang kedua adalah bangun kebiasaan untuk selalu cuci tangan dengan cara yang baik yang sudah dianjurkan oleh WHO. Dan yang ketiga adalah selalu jaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Semoga kita dan orang kesayangan kita selalu terhindar dari penyakit dan sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.